Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas 3 orang. Adapun tugas kami kali ini adalah tugas ilmu negara dengan dosen pengampu Bapak Harjanto SH.MH. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu negara, di mana dalam bidang ini sangat penting untuk kita pahami bagaimana ilmu negara terbentuk dan berfungsi hingga seperti sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dari ilmu negara. Ilmu negara adalah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari tentang asal-usul, hakikat, fungsi, bahkan sampai dengan sebab adanya suatu negara. Pembahasan mengenai ilmu negara menjadi suatu pembahasan yang sangat penting agar kita bisa mengetahui bagaimana sebuah negara bisa ada dan bagaimana sebuah kekuasaan dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Dan akar pemikiran ilmu negara sudah ada sejak zaman Yunani kuno, ditambah lagi dorongan dari tokoh-tokoh hebat seperti Aristoteles dan Plato. Plato di dalam bukunya The Republic menyatakan bahwa negara yang ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana. Aristoteles di dalam bukunya Politika menyatakan melakukan penelitian mengenai pemerintahan yang ideal dan menetapkan satu pemerintahan yang tepat untuk rakyatnya. Pada zaman Romawi berkembang sebuah konsep pemikiran hukum publik yang menjadi landasan dasar dari hukum negara. Pada abad pertengahan, kekuasaan dari negara banyak dipengaruhi oleh gereja-gereja. Raja-raja yang berkuasa pada saat itu dikatakan bahwa berkuasa atas kehendak Tuhan. Pada masa itu, kerajaan atau kekuasaan belum sepenuhnya memikirkan tentang konsep dari sebuah negara yang modern. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan ilmu negara dari zaman Renaissance hingga zaman pencerahan. Abad ke-16 hingga abad ke-18 terjadi sebuah pergerakan tentang kekuasaan absolut raja, di mana pada saat itu para rakyat dan terutama para pemikir mulai menyatakan bahwa kekuasaan negara haruslah berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan raja yang menindas rakyat. Adapun tokoh-tokoh penting pada masa itu yang pertama Niccolo Machiavelli, di mana Niccolo Machiavelli menulis sebuah buku berjudulkan Il Principe, di mana di buku tersebut ia membahas politik secara realistis dan bagaimana cara untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang kedua ada Thomas Hobbes, di mana Thomas Hobbes menulis sebuah buku yang berjudul Leviathan. Di mana di buku Leviathan tersebut Thomas Hobbes menjelaskan bahwa masyarakat terbentuk dari berbagai kontrak sosial untuk menghindarkan masyarakat dari kekacauan. Kemudian yang ketiga ada John Locke, di mana John Locke menegaskan tentang hak asasi manusia. Dia menyebutkan bahwa di mana hak tersebut haruslah ditanggung dan dijamin oleh negara. Dan yang terakhir ada Jean-Jacques Rousseau, di mana ia menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat melalui kontrak-kontrak sosial. Pemikiran-pemikiran mereka inilah yang kemudian melahirkan konsep negara modern dan demokratis seperti yang kita kenali sampai saat ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu negara di era modern hingga saat ini. Pada abad ke-19, ilmu negara menjadi ilmu yang mandiri di Jerman. Tokoh seperti John Jenner Holleren membedakan antara ilmu negara dengan filsafat dan hukum positif. Dan Jenner juga mengatakan bahwa ilmu negara harus bersifat ilmiah, deskriptif, analitis dalam mempelajari ilmu negara. Dengan perkembangan di Indonesia, ilmu negara masih bisa sejak masa Belanda melalui pendidikan hukum setelah kemerdekaan berkembang melalui pemikir seperti Prof. Soejono, Prof. Gatot dan Prof. Patmo Pacuan. Mereka menyesuaikan kajian ilmu negara dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami sejarah perkembangan ilmu negara, kita tidak hanya mempelajari tentang masa lalu, tapi kita harus mengetahui bagaimana seharusnya saat ini negara berjalan dan ke depannya. Dan video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa Like, Share, dan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Namun, untuk lebih efektifnya, mari teman-teman bergabung di Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Lebih tepatnya, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah untuk melakukan sebuah perdiskusian atau yang kita sebut sebagai dialog demi membangun sebuah peradaban yang ideal, yaitu peradaban Pancasila. Sekian, salam peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan ini, maka timbullah dua pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apa yang melatar belakangi lahirnya konsep ilmu negara. Pertanyaan kedua, apa yang mendasari perubahan ilmu negara dari zaman kuno ke zaman modern? Oke.